Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan ya Bapak Ibu, sulit untuk mengenal firman ini, untuk mengerti ini ya, karena saya bersyukur selama 14 tahun mengikuti perkembangan ini, dan saya mengikuti pendidikan langsung ke Korea itu 2 kali. Dan hari ini saya akan menjelaskan makna daripada yang pengertian firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu coba perhatikan dengan baik-baik ya. Kita harus mengenal Allah adalah roh. Roh itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba, dan tidak berwarna. Allah yang kita sembah itu adalah roh. Dia adalah hidup dan kekal. Allah yang Esa itu mempunyai 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak ini yang disebut firman. Dia yang dinyatakan, diutus oleh Bapa untuk menjadi manusia. Ya. Nah, waktu anak ini adalah firman diutus ke dunia menjadi manusia, dia itu firman. Tapi orang juga mengatakan dia Yesus juru selamat. Tetapi dia datang karena dia diutus. Dia diutus oleh Bapa. Nah, karena dia diutus oleh Bapa, selama dia di bumi, dia menjalankan kehendak Bapaknya. Bisa mengerti? Dia menjalankan kehendak Bapaknya. Jadi firman Allah itu, kalau ditanya siapa itu firman Allah? Firman Allah itu adalah Yesus. Yesus anak Allah itu firman. Kalau begitu, apa yang harus kita dapat? Kehendak Bapaknya, kehendak daripada Bapaknya, karena dia diutus oleh Bapa. Jadi ada firman Allah, Yesus, ada kehendak. Dua-duanya keluar dari Bapa, yang adalah roh yang tidak kelihatan. Nah, hari-hari sekarang orang hanya melihat Yesus dan percaya Yesus, itu tidak akan selamat. Dia harus tahu kehendak Bapaknya. Kenapa? Karena Yesus waktu di bumi, dia menjalankan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau tidak mengerti ini, maka firman hari ini akan terbuang dengan sia-sia. Bapak Ibu datang ibadah, tapi firman itu terbuang sia-sia. Orang ibadah terbuang sia-sia. Ya, seperti semalam saya beli susu murni, terbuang sia-sia. Kenapa? Saya pikir saya mau minum hangat-hangat. Susu murni yang 1 plastik saya masukin ke termos, saya panasin. Begitu dia mendidih, dia meluap habis. Buset, tumpah semua, habis. Akhirnya saya nggak minum. Saya minta dengan tingkah 2. Oh, saya beli susu, saya nggak minum, dia meluap habis. Karena saya nggak ngerti cara panasnya. Ternyata nggak boleh sampai mendidih, setengah mendidih. Sama, banyak orang mendengar firman karena tidak mengerti, meluap habis. Dia tidak mendapat apa-apa. Jadi Bapak Ibu harus mengerti hari ini, Yesus itu firman. Tapi Yesus waktu di bumi, yang dia lakukan itu kehendak Bapaknya. Kehendak Bapaknya, rencana Bapaknya. Bisa nangkap kayak ini? Jadi 2 hal yang berbeda. Yesus itu disebut apa? Waktu di bumi dia menjalankan apa? Rencana Bapaknya. Jadi dua-duanya ini kita harus mengerti, dua-duanya. Gambarannya contohnya tadi sudah dikasih contoh oleh hamba Tuhan. Ibu memberi perintah kepada anaknya, kamu jaga itu ikan ya, yang digoreng itu untuk dimakan. Kamu lihat kucing itu. Anaknya bilang ya. Dia melihat ikan dan kucing itu. Kucing itu makan ikan, habis. Terus ibunya bilang, loh kok kenapa dimakan kucing?
pemerintah melihat ikan dan kucing, biasanya lihat aja. Dia mendapat nggak makanan itu? Tidak ada. Sama sekarang ini, orang hanya melihat Yesus, tapi dia tidak menikmati. Dia tidak tahu makna dari ibunya memesan kepada dia. Dia nggak tahu maknanya. Supaya kucing jangan makan ikan itu, supaya kita dapat makan ikannya. Karena dia tidak dapat makna yang perintah ibunya, maka hilanglah makanan tersebut. Sama hari-hari sekarang orang Kristen tidak tahu makna Alkitab, firman Allah, maka hilanglah makanan itu untuk jiwanya. Bisa mengerti ini dulu? Jadi ada firman Allah, ada kehendak. Apa itu firman Allah? Yesus. Jadi dia ini seperti bahan bakunya untuk mewujudkan perkataan-perkataannya itu seperti spare part supaya jadi mobil. Kehendak Allah itu mewujudkannya. Ayo kita baca dulu Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Firman itu bersama Allah. Firman itu bersama Bapa. Tapi dia juga Allah. Kita baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang bersama Bapa tadi pada mulanya itu menjadi apa? Manusia. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu jadi manusia. Jadi waktu orang melihat Yesus itu firman. Tapi orang bilang, saya percaya Yesus selamat. Belum tentu. Harus tahu kehendak Bapaknya apa dulu. Rencana Yesus mengutus kepada anak ini apa? Nah ini yang penting. Tapi orang sekarang yang penting saya percaya Yesus. Yesus juru. Bukan itu. Kehendaknya itu apa? Kehendak Bapa. Yesus mengatakan selama hidup saya melakukan kehendak Bapa. Pekerjaanku melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 mengatakan pekerjaanku sampai mati melakukan kehendak Bapa. Ini kita harus apa? Kehendak Bapa itu jauh lebih penting. Bapak Ibu, jika dia tidak tahu kehendak Bapa, dia mengambil firman Yesus, dia melakukan kehendaknya. Nah ini yang jahat di mata Allah. Banyak hari-hari sekarang ayat ini mendukung khotbahnya, keinginan hatinya, perasaannya. Itu bukan kehendak Bapa, itu kehendak dia. Tapi dia mengambil firman. Ya betul. Firman itu adalah perkataan Allah yang melalui Nabi dan melalui Yesus. Tetapi kehendak pada mulanya itu sudah ada. Rencana pada mulanya itu apa? Kamu tidak boleh berkhotbah, ambil artis, ini loh kesaksiannya. Nah, itu artinya kamu melakukan kehendak kamu melalui firman yang mendukungnya. Tidak boleh. Coba kita baca. Kehendak Allah itu sudah ada daripada mulanya. Sejak zaman Nabi-Nabi tadi dia sudah masih tahu. Orang Nabi itu tidak pernah bertemu dengan Allah, hanya ketemu malaikat-malaikat Yehova. Tetapi sebenarnya mereka itu sudah tahu ada rencana Allah yang tidak kelihatan itu. Nanti Allah akan mengutus anaknya yang bisa dilihat. Jadi Nabi-Nabi ini sebenarnya sudah tahu rencana pada mulanya itu seperti apa. Mari kita membaca Yesaya 25. Yesaya 25. Perhatikan ya, supaya Bapak Ibu, kalau enggak Bapak Ibu tidak akan mengerti khotbah minggu ini dan terbuang. Seperti susu saya terbuang sia-sia. Saya nggak minum susu kemarin. Ya, gara-gara tidak mengerti caranya. Ya, Yesaya 25 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak semula dahulu. Jadi rancangan yang sejak dahulu. Jadi nabi-nabi itu melakukan rancangan Allah yang tidak kelihatan, sudah direncanakan. Mereka melakukan itu. Ya.
Ini kan perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Sama perjanjian baru. Orang kudus yang dituntun oleh Roh Kudus melakukan rencana pada mulanya itu. Sama. Maka kenapa kami orang Beria ini tidak pernah mengundang pendeta lain? Berbeda. Dia harus ikut pendidikan. Dia minimal baca Alkitab 10 kali Kejadian Wahyu. Karena itu bahan bakunya. Karena dia harus ikut pendidikan gambar kehendak Allah. Harus tahu kehendak Allah itu apa. Bukan hanya sekedar tahu membaca Alkitab. Kalau dia tidak tahu kehendak Allah, dia membaca Alkitab seperti anak yang dipesan untuk jaga kucing dan ikan itu. Dia harus tahu kehendak Allah, baru bermanfaatlah pada saat dia menyampaikan firman Allah itu. Orang-orang kudus harus tahu kehendak Allah pada mulanya. Mari coba kita baca Roma 8. Roma 8. Ayat 28. Ya, saya bacakan ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dia dipanggil untuk melaksanakan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saksi, jika dia mengambil satu ayat tentang berkat, terus berkhotbah mengasai berkat dunia, itu bukan kehendak Allah, itu kehendak hatinya. Supaya jemaatnya senang kalau datang ke gereja ini mendapat berkat rohani, berkat jasmani, kaya raya. Nah, kalau jemaatnya yang mendengar hal-hal begini senang, nah pastilah nanti gerejanya jadi ramai. Ini bukan masalah kehendak manusia, kehendak Bapa. Yesus sendiri harus melakukan kehendak Bapa. Coba kita melihat. Ini sangat, jika seseorang melakukan sesuai dengan kehendaknya di mata Allah itu jahat. Coba kita baca kembali lagi ke Yesaya 30. Yesaya 30. Ya, saya akan bacakan di Yesaya 30 dari ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang bukan daripada Allah, yang memasuki suatu persekutuan dan bukan oleh dorongan rohku, bukan dorongan Roh Kudus, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kita lihat. Jadi banyak orang bergereja sekarang karena bukan inspirasi kehendak daripada Roh Kudus menyampaikan kehendak Allah, tapi hanya rancangan berkat jasmani. Bahagia di bumi, berkat jasmani, sukses di bumi. Ini bukan rencana Bapa. Bapak Ibu, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk kita kaya. Kalau gitu kita rame-rame ke Gunung Kawi. Saya pernah ke Gunung Kawi, bukan minta kaya, pengen melihat orang bodoh minta kaya. Ada Pak Albert gitu kan? Ya, dengan Pak Albert kali ya, dengan ini ya. Tahukah Bapak lilin satu besar segini berapa? 250 juta terjual, buset. Hanya lilin aja 250 juta. Saya melihat ini benar-benar luar biasa. Iblislah yang menjanjikan harta dunia ini. Pernahkah Bapak Ibu baca di Matius 4? Jika engkau ingin menyembah aku, seluruh isi dunia ini kuberikan kepadamu. Kok orang datang ke gereja minta kaya? Yesus diutus oleh Bapa untuk engkau mati, jangan jadi setan, roh najis, anak buahnya iblis, tapi engkau boleh istirahat di Firdaus. Yesus datang kedua kali menjemput engkau untuk kembali ke surga. Ini hari-hari ini orang tidak tahu tubuhnya yang dia ingin tolong, bukan roh di dalam ini yang kekal. Jika roh ini keluar dari tubuh, tidak berguna. Saya hari-hari ini bertemu dengan orang-orang yang aneh, berbicara dengan saya hari ini, besok saya dengar beritanya sudah mati, mukanya sudah biru dan dingin. Saya juga nggak mau lagi megangnya. Tahukah Bapak Ibu, hartanya masih banyak. Dia bekerja keras untuk harta itu, hartanya tidak bisa menolong dia. Hari-hari sekarang
kita harus tahu rencana Bapa itu apa. Jika kita tidak tahu, kita di mata Allah itu sangat jahat, Bapak Ibu. Di mata Allah, seseorang itu yang tahu kehendak Bapaknya itu seperti apa. Bapak Ibu harus tahu, Yesus datang ke dunia ini, sebenarnya dia menangis. Dia sangat susah hati. Kenapa dia harus menangis dan susah hati? Kenapa? Dia sering berdoa sampai menetes airnya. Tahukah? Karena Bapa mengutus dia supaya dia harus mati yang sangat mengerikan. Untuk apa dia mati? Untuk memberi hidupnya dia kepada kita. Hidupnya Yesus, kehendak Bapa nih ya, kehendak Bapa terhadap Yesus memberi hidupnya, memberi nyawanya kepada kita. Kita dapat hidupnya. Terus dia bagaimana dong? Firman mengatakan Bapa yang memberi hidup kepada dia, membangkitkan dia. Itu kehendaknya yang sesungguhnya yang paling murni. Nah, untuk itu dia harus berdoa. Bapa, kalau saya mati jangan lupain saya ya. Tahukah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di Taman Getsemani dia berdoa sungguh-sungguh sampai ketakutannya itu, pembuluh darahnya itu, keringatnya keluar seperti darah. Kenapa demikian? Karena dia tahu cara matinya itu mengerikan. Cara matinya itu mengerikan. Dicambuk pakai mahkota duri. Tahukah Bapak Ibu mahkota duri itu durinya sebegini panjangnya? Bapak kalau pernah ke Kalimantan itu banyak pohon jeruk ya. Durinya segini kecilnya. Tapi kita kena duri itu ngeri. Tapi duri yang khusus mahkota itu besar begini. Itu masuk. Dia sudah tahu loh, itu akan masuk ke kepalanya. Itu ditekan loh. Masuk. Tahukah Bapak Ibu, begitu dia masuk, lebih dari 2 jam infeksi. Tapi dia harus 8 jam menanggung. Maka itu dia jatuh. Kenapa? Karena dia infeksi secara medis. Dia tahu, karena dia berdoa, Tuhan kalau bisa lewat di cara ini. Lewat di cara ini. Tapi Bapak mengatakan, itu yang harus kamu lakukan. Untuk apa? Karena engkau harus beri hidupmu. Karena kamu sudah kehilangan hidup kekal. Kenapa kita hidup kekal? Karena Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah. Pada saat engkau makan, engkau mati. Roh manusia, rohnya itu mati. Tidak ada hubungan dengan Allah. Mati, jadi anak buah iblis. Maka engkau harus ada yang memberi kamu kehidupan baru. Siapa yang baru? Yesus yang memberi kehidupan itu. Itu kehendak Bapa. Itu yang harus kita tahu hari ini. Bukan saya percaya Yesus. Yesus memberkati saya, lihat rumah saya, lihat mobil saya. Bukan itu. Apa kehendak Yesus? Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa, dia memberi Yesus. Yesus apa? Memberi nyawanya. Memberi nyawanya untuk siapa? Untuk dombanya. Apakah Bapak Ibu dombanya? Kalau Bapak Ibu dombanya, Bapak Ibu harus selaras imannya dengan Yesus. Selaras dengan Alkitab. Harus selaras keinginan ibunya. Suruh kamu melihat ikan dengan kucing itu. Bisa nangkap? Banyak sekarang orang hanya melihat ikan dan kucing. Terus kucing makan ikan habis. Dia tidak tahu makna daripada keinginan ibu tersebut. Hari ini Bapak Ibu harus tahu makna keinginan Bapak itu apa. Maknanya supaya Yesus memberi hidupnya kepada kita. Kita baca Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 15. Saya bacakan. Sama-sama. 3, 2. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku. Nyawanya diberikan kepada siapa? Domba-domba itu siapa? Kita ini. Jadi hidupnya
Yesus diberikan kepada kita. Inilah kasih karunia namanya. Bukan harta benda kasih karunia. Hari ini orang menerima harta karunia itu dia pikir karunia. Bukan. Jika engkau mendapat hidupnya Yesus, kau telah jadi dombanya. Kau telah menerima kasih karunia. Untuk itu, waktu dia tahu dia harus menderita seperti itu. Tahu tak? Waktu dia di Taman Getsemani bersama murid-muridnya ditangkap, itu matahari masih gelap, kurang lebih jam 2, jam 3 malam. Dan dia disalib sampai dia mati itu kurang lebih jam 3 sampai jam 4 sore. Itu 12 jam lebih. Tahukah Bapak Ibu, 12 jam itu orang yang sudah kena karatan, cambukan itu infeksi seluruh isi tubuhnya. Dia sangat menderita. Tapi ibu-ibu mengatakan, menangis, jangan kamu tangisin saya, tangisilah dirimu dan anak cucumu. Kamulah yang perlu mendapat hidupnya Yesus, karena dia hanya melakukan kehendak Bapaknya. Bisa tangkap? Tapi sekarang, hari-hari sekarang orang ke gereja meminta apa? Minta kaya, minta duit. Dia tidak tahu kehendak Bapa. Dia hanya tahu Yesus itu Tuhan, Juru Selamatnya. Dia hanya tahu firman, dia tidak tahu kehendak Bapa. Sangat menyedihkan. Hari-hari sekarang orang tidak tertarik mana kehendak Bapa, mana kebenaran itu, mereka tidak mengerti. Bahkan ayat-ayat Alkitab diperdebatkan. Ya, ambil ayat ini untuk mendebat, ambil ayat ini untuk mendebat. Ini adalah orang-orang Farisi ahli Taurat zaman sekarang ini sangat menyusahkan. Ya, tapi kalau dia mati 1 menit dia baru tahu dia jadi roh najis. Ya. Saya mengusir setan roh najis ribuan, maka saya tahu banget. Saya bisa tahu pekerjaan roh najis. Sangat mengerikan. Tapi Alkitab mengatakan tidak usah lagi lah mencari pembanding-pembanding. Ada orang mencari pembanding dengan bahasa ini, kitab ini. Tidak usah. Alkitab sudah sempurna. Yang perlu untuk menambah imanmu, yang perlu memberi kau hidupnya Yesus, yang perlu memberi kasih karunia, sudah tertulis di Alkitab ini komplit. Tidak perlu lagi mencari yang lain. Maka hari-hari ini sekarang saya melihat orang berdebat masalah agama Alkitab. Ini orang-orang nggak mengerti. Kadang-kadang hati saya tuh, sudahlah. Tidak perlu, Alkitab sudah komplit. Sudah tertulis komplit ini untuk memberi iman kepada engkau. Yang ini aja engkau tidak kuasai, yang ini aja engkau tidak baca, yang ini aja engkau tidak tahu kehendak Allah. Ingin mencari hal-hal yang baru. Ada istilah teologi disebut alegoris. Ya, engkau sudah menyimpang dari kebenaran tersebut. Mari kita baca, yuk. Yohanes 20. Ini orang Semarang, jangan kaget dengan suara saya ya. Saya ini orang lapangan, suaranya agak sedikit keras. Ya, kalau saya lahir Solo, ampunaun, ulunun, ya. Ini maaf, ini orang-orang Sumatera ini. Kalau nggak keras tuh nggak puas. Bukan marah loh. Justru saya mengasihi, saya datang kemari. Tapi jangan pulang sini. Pendeta kamu saya nggak suka keras-keras itu. Nah, sungguh saya nggak marah, nggak marah, berjanji. Hanya orangnya begini, berpuas gitu. Yuk kita baca yuk sama-sama. Yohanes 20 ayat 30-31. Kita baca aja dengan judulnya 3:2. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya sudah komplit. Engkau membaca kitab ini sudah tercantum untuk imanmu. Ya, untuk mendapat hidup kekal sudah komplit. Jadi nggak usah lagi mencari kitab lain. Ini loh kitab saya. Nggak usah. Ada orang mengatakan Yesus masih kecil, burung itu berbicara. Nggak usah dengerin. Ini sudah komplit. Ini aja kau nggak kuasai.
Nanti ada kitab lain mengatakan Yesus waktu kecil kentut loh. Kamu tidak percaya lagi? Ini banyak orang ditarik hal-hal yang tidak jelas. Bapak Ibu, cukup di sini. Ini kalau engkau mengetahui, engkau tahu rencana Bapak. Sudah sangat komplit. Saya sebelum bergabung di Beryang kira-kira 14 tahun yang lalu, saya sudah baca Alkitab juga loh. Tapi saya tidak mengerti. Ya. Saya juga dari tahun berapa ya saya menjadi orang Kristen, kalaupun 82. Jadi berapa tahun ya? Ya, cukup tua lah. Mungkin ya. Tetapi untuk mengenal kebenaran itu berbeda. Satu hal, mengenal kehendak Bapa itu berbeda. Itu sangat berbeda. Ya. Orang membaca Alkitab, dia belum tentu tahu kehendak Bapa. Ya. Maka itu Bapak Ibu, bagaimana kita supaya mengerti kehendak Bapa ini ada satu firman yang menjelaskan begini. Kehendak Bapa itu sebenarnya apa? Waktu dia menetapkan Yesus mati, terus di akhir kehidupannya murid-murid menjalankan kehendaknya itu apa? Maka orang tidak boleh keluar daripada kehendaknya. Seringkali contoh yang simpel, Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Perintah kepada murid-muridnya, Matius 28, Markus 16 itu mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, yang percaya dibaptis. Nah, orang tidak mengerti perintah ini diberikan kepada siapa. Maka setiap orang menginjil nanti membaptis. Ini karena tidak tahu perintahnya. Tetapi kalau dia membaca dengan teliti Matius 28 dan Markus 16, perintah itu hanya kepada murid. Hanya kepada murid. Jadi murid waktu memberitakan, mereka inilah yang membaptis. Loh, kenapa harus mereka? Karena mereka ditetapkan sebagai rasul, mereka ditetapkan sebagai penatua, mereka ditetapkan yang sudah ditabiskan. Mereka lah yang berhak untuk membaptis. Nah, ini ketetapan kehendak Bapa. Tapi karena dia tidak tahu pesannya itu, maka dia pikir setiap orang bisa membaptis. Nah, ini salah. Pendeta nggak sempat, wakilnya nggak sempat, pengerjanya. Wah, ini berbahaya ini. Ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu makna dari pesan dari Yesus tersebut. Bapak Ibu, ini sangat mengerikan. Coba kita lihat yuk. Kita baca coba. Maliaki 2 ayat 17. Kita baca, kamu menyusahkan Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahkan Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian Dia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Bapak Ibu, sebenarnya orang yang tidak mendapat perintah Yesus untuk membaptis, yang belum ditabiskan, dia membaptis, dia mata Tuhan, dia itu jahat sebenarnya. Gitu loh. Ya. Karena dia tidak dapat tugas dari Tuhan. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau itu siapa yang mendapat tugas dari Tuhan? Orang yang ditetapkan, yang sudah ditabiskan seorang penatua. Karena mereka yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka lah yang tahu kehendak Allah. Maka orang yang membaptis itu dia harus tahu kehendak Bapaknya. Untuk apa orang dibaptis? Engkau menguburkan dosa dan keturunan daripada Adam itu. Dan roh kamu sejak hari ini menerima roh Kristus. Engkau lahir baru. Dan Roh Kudus memerintahkan. Jadi harus tahu kehendak itu dulu. Bukan hanya sekedar upacara ritual baptis tersebut. Jika tidak demikian, maka engkau jahat di mata Allah melakukan itu. Yuk kita lihat Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Kita baca dari ayat 31. Saya bacakan ya.
Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan ke dalam dunia orang mati, bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Tentang hal ini kami semua adalah saksi. Jadi Yesus mati, hidupnya diberikan kepada dombanya, sedangkan dia dibangkitkan oleh siapa? Oleh Bapa. Kita lihat ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Di situ Allah Bapa. Tentang hal itu kami adalah saksinya, murid. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sampai 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, mereka ini yang mengikuti Yesus, yang diberi makan 5.000, yang 4.000, yang mengikuti disembuhkan, mereka ini begitu Yesus mati, tidak ada yang mengaku Yesus, hanya murid-murid. Tapi waktu murid-murid menerima Roh Kudus, dia memberitakan, dia bilang, tahukah kalian bahwa Yesus yang kalian bunuh itu, dia memberi hidupnya kepada kita karena perintah Bapa. Terus Bapa membangkitkan dia. Berarti Yesus bangkit dengan kehidupan siapa? Bapaknya. Yesus bangkit dengan kehidupan siapa? Kehidupan Yesus kemana? Kepada kita. Ini harus menjadi iman. Inilah kehendak Bapa kepada kita. Ini mengerti? Orang berpikir Yesus itu mati, dia bangkit sendiri. Kalau begitu, dia tidak memberi hidupnya kepada kita. Inilah yang dikatakan dari kompetitor daripada gereja-gereja atau agama lain. Kalau Yesus itu mati, dia bangkit, berarti dia nggak mati dong. Secara medis, dia pingsan. Bukankah begitu? Yesus mati ya? Mati. Hidupnya dia berikan kepada kita. Kalau gitu, siapa yang membangkitkan dia? Bapa. Jadi dia asli mati. Tapi orang Kristen berpikiran, dia mati, dia bangkit. Bukan, dia mati. Dan Bapa membangkitkan dengan hidup Bapa. Hidupnya dia dikasih kepada kita. Inilah kehendak. Bisa mengerti? Ini kehendak Allah Bapa. Nah, pada saat kita membaptis, siapa membaptis ini? Petrus, rasul. Mereka yang ditetapkan sebagai seseorang yang berhak, ya, untuk memimpin, untuk memilih orang-orang yang dibeli dengan darah Yesus. Ayo kita baca yuk. Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20. Ayat 28, kita baca bersama-sama. Ya, kita baca dari ayat 27 aja karena lebih komplit. 3, 2. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Artinya, seseorang yang ingin dibaptis harus dijelaskan, kamu mulai hari ini dibeli dengan darah Yesus. Dibeli dengan darah Yesus. Mulai hari ini, waktu engkau selesai dibaptis keluar dari air, engkau diberi hidupnya Yesus. Jadi harus mengerti itu dulu, baru lakukan baptisan itu. Siapa yang baptisnya? Yang ditetapkan sebagai penatua. Banyak orang sekarang baptis nggak mengerti, bahkan dari kecil sudah dibaptis. Bagaimana bayi bisa mengerti hal itu? Bagaimana bisa tahu kehendak Bapa? Dan sekarang orang melakukan baptis seperti ritual agama. Dia harus tahu kehendak Bapa dulu,
Untuk apa engkau dibaptis? Ya, engkau harus mendapat hidupnya Yesus. Bisa mengerti? Kita dibaptis untuk apa? Mendapat hidupnya Yesus. Yesus itulah firman, tapi dia melaksanakan kehendaknya. Nah, setelah engkau mendapat hidupnya Yesus, engkau harus dituntun oleh Roh Kudus. Ya, baru kita dituntun. Kenapa? Waktu dibaptis menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun. Bapak Ibu ibadah dituntun oleh Roh Kudus, saya memimpin ibadah dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ini kehendak Bapa yang sempurna. Jadi Bapa yang punya rencana, anak menjalankan perintah itu memberi hidupnya, sekarang Roh Kudus yang menuntun. Bisa mengerti ini? Nah, jika mengerti ini kita mendapat firman, ini susunya bisa diminum. Kalau tidak tumpah habis. Kalau bisa mengerti ini, baru bisa makan ikan goreng tadi. Kalau nggak dimakan kucing, hanya melihat Alkitab, hanya melihat Yesus. Banyak hari-hari sekarang orang, saya percaya Yesus, saya melihat Yesus, tapi dia tidak tahu makna kehendak. Bisa mengerti ini? Simpel ya? Simpel. Tapi kalau mengerti, luar biasa sukacita. Kita harus tahu kehendak kehendak Allah memberi hidupnya Yesus kepada kita. Introspeksi, sudah ada belum hidupnya Yesus? Kalau belum ada, bagaimana cara untuk mendapat itu? Kau harus berkonsultasi dengan orang-orang yang dipercayakan oleh Roh Kudus, penginjil orang Berea yang setiap pos sudah dijaga untuk siap melayani menjelang setiap hari. Ini penting. Nah, sejak itu Bapak Ibu akan dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, kita baca yuk, Yohanes 16. Yohanes 16. Ayat 13, 14. Ya, kita baca Yohanes 16 ayat 13, 14 bersama-sama. 3, 2. Tetapi apabila dia datang, dia itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari. Jadi siapa yang memimpin kita sekarang? Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh kebenaran, atau Parakletos, atau pengacara. Bapak Ibu, selama di bumi ini kita seperti terdakwa. Iblis mendakwa kita, tapi hati-hati loh, terdakwa itu kalau nggak ada pengacara tambah berat dia. Harusnya dia dapat 1 tahun bisa 10 tahun. Ya. Tapi kalau ada pengacara bisa bebas. Jadi Bapak Ibu di bumi ini bisa melakukan kesalahan, tapi ada pengacaranya, kita Yesus. Bisa mengerti di sini? Itu kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan rohani kita. Nah, kalau begitu bagaimana kita waktu dengar khotbah? Kita mendengar firman Allah, firman yang tertulis. Jangan dengar kesaksian orang, cerita-cerita orang keluarga. Itu bukan firman, itu perkataan manusia. Ini perbedaannya. Tapi orang sekarang sudah terbius. Orang berpikir kalau berbicara di mimbar di gereja itu firman. Tidak. Maka Rasul Paulus mengatakan hati-hati, kamu bedakan mana perkataan manusia, mana firman. Kalau orang dunia dia mendengar perkataan manusia. Biar di gereja dia lebih suka. Saya ingat gereja saya yang lama dulu. Kita kalau ibadah kira-kira nggak mungkin 1000 lebih, ada Pak ya di dulu ya, tapi 1000 lebih. Itu 2 lantai penuh, ya di gedung, ada mensaninya. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau diumumin minggu depan ada artis datang mau kesaksian. Nah dulu kebetulan namanya Ari Wibowo datang dengan istrinya, calonnya saya udah lupa. Nah biasa ibadah jam 8, setengah 8 udah full, hampir mendekati 2000 lebih. Jadi orang datang mau dengar firman apa mau melihat artis. Ini kenyataan. Nah ini mendengar suara siapa? Jadi orang lebih tertarik mendengar suara manusia daripada firman ini. Ini yang sangat menyedihkan gereja-gereja akhir sekarang ini. Ya, maka kita puji Tuhan di gereja-gereja jangankan mau kesaksian di atas mimbar.
naik pun nggak boleh kalau dia belum dibaptis dengan Roh Kudus, karena mimbar diberi dengan darah Yesus, hanya menceritakan Yesus. Mari kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 13. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2. Dan karena itulah kami tidak putus-putus mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Allah itu Yohanes 6 ayat 3 mengatakan dia roh, dia bekerja. Jika dia masuk ke dalam roh kita, dia bekerja. Seperti spare part mobil itu kalau dirakit jadi satu mobil, dia bekerja. Maka berjalanlah mobil itu dari Tangerang sampai Semarang ini. Tapi kalau hanya spare part mobil, dilihat aja begitu, dia nggak bisa membawa saya ke Semarang ini. Bisa mengerti? Jika dirangkai menjadi kehendak Allah mobil, kehendak dan urusan mobil, maka itu bisa berjalan. Banyak hal dari sekarang orang membahas hanya satu ayat dengan emosinya, itu tidak bekerja di dalam kehidupannya. Ini hal-hal ini menyedihkan bagi orang-orang Kristen sekarang. Maka kenapa kami disebut gerakan Berea? Itu perbedaannya. Kami bukan untuk mengasingkan diri, kami menyuruh orang bergabung kemarin. Bukankah saya sudah talk show di radio di Semarang ini? Ya. Ini bukan kita mau memisahkan. Kita juga resmi. Secara hukum negara kami resmi. Secara hukum Allah saya patut menjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Yohanes mengatakan, kamu dengarlah perkataan Allah, jangan dengar kata manusia. Orang dunia akan suka. Bapak Ibu tahukah Pak, hari-hari sekarang mimbar ini seringkali dipakai orang agama lain untuk memberi kesaksian dia bahwa dia sebagai seorang pemimpin agama ini berbicara di mimbar. Ini aneh ini. Dan orang Kristen senang untuk tepuk tangan itu. Jadi orang tidak bisa membedakan. Jadi kalau ada pemimpin agama yang mayoritas berbicara di atas mimbar memberi kesaksian, rame itu yang dengar, senang. Bukan dia mendengar firman yang dari Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Bapak Ibu harus yang telah menerima kehidupan Yesus harus mendengar firman yang dari Yesus. Mari kita baca yuk. Ya, sebagai ayat yang penutup. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Kita baca ayat 5 dan 6. Ya, 5 dan 6. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 2. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bisa mengerti? Jadi orang yang berasal dari roh Allah, orang akan mendengar firman yang dari Yesus dituntun oleh roh kebenaran. Tapi orang yang dituntun roh penyesat, dia akan mendengar cerita-cerita hal-hal duniawi, kesaksian-kesaksian orang. Ini yang menyesatkan imannya. Dia mengatakan, percaya Yesus? Dia percaya, memang Yesus itu firman, tapi dia tidak tahu kehendak Allah. Bapak Ibu hari ini tahu itu Yesus firman Allah, tapi tahu kehendak Allah juga yang memberi hidup dengan Yesus untuk kita semua. Amin. Kiranya damai sejahtera Yesus menyertai kita semua.